You'll be the most shining light in the universe. The star will be burned for you, my flare. Oke ya adik-adik ya, kembali lagi bersama gue Diki Canci. Dan kali ini kita melawan Brody, Franco, ada Sun, terus Helkurt sama Parsa Ungu ya adik-adik ya. Dan entah kenapa musuhnya dua retri cocok, kayaknya nggak mau ngalah gitu kali ya, gue nggak tahu dah, itu ada perselisihan mungkin di antara mereka guys ya. Cuman tetap harus respect ya guys ya. Soalnya gini guys, gue main solo ya, nggak sesuatu yang tidak ingin terjadi tuh bakalan terjadi anjing. Tim rungkat katanya adik-adik, berarti bener. So ada nggak tahu deh siapa yang nge-troll tuh. Gue main solo nih gitu ya, musuhnya 2mm gitu kan guys, Beatrix XP. Coba dibayangin, kalah gua, tim gua bosok ya, bisa gitu anjing. Astagfirullahaladzim, maaf. Oke, ya pokoknya kayak gitu ya guys ya. Tetap respect aja, mau timnya kayak gimana guys ya, fokus main aja guys ya. Di sini gua mau ngasih tahu gimana caranya satu lane dengan Brody adik-adik ya. Tenang guys, dan dijaga oleh Franco ya adik-adik ya. Gue nggak tahu ya nih musuhnya main serius apa enggak, tapi kita coba respect aja ya guys ya. Oke, tenang, masih mencari aman dari kedua tim ya adik-adik ya. Sabar, kita ambil rumput sini guys. Kenapa bang ambil rumput situ bang? Karena menghindari terjadinya pergeng-bengan gitu ya adik-adik ya. Kita nggak tahu entah magi dia ke bawah kan atau tank dia ke bawah. Oke, santai, Sun-nya mulai masuk saja di sana dan Brody-nya langsung lari terbirit-birit guys. Sabar. Oke, minta Brody-nya kita nggak tahu kemana guys ya. Kalau buat lawan Brody guys ya, kalau gua nih ya, gua pok pakai sniper aja sih guys, main jarak nih. Soalnya kenapa, kalau lu pakai roket launcher itu ya atau bayonet itu lu bakalan disamperin guys, ya kan, kalau lu nggak bisa main jaraknya. Dan lu bakalan dipok duluan sama dia, karena dia tuh si Brody ini tipe main yang jarak dekat gitu guys. Oke, kita sniperin dulu dan langsung kita flicker, langsung kita ulti dan meninggal saja. Frostblood didapatkan oleh Beatrix ya guys ya. Jadi kayak gitu guys, lu bisa pakai basic attack-nya sniper atau bisa lu langsung ulti dulu guys ya. Tapi sakit banget tadi ya. Emblemnya apa bang? Emblemnya biasa gue pakai Quantum Charge, terus sama Weapon Master yang gambar jam sama Trill ya adik-adik ya. Sorry kalau suara gue kurang enak gini guys ya, gue selalu nggak enakan gitu kenapa ya. Push aja bang biar cepet. Oke, nampaknya nah kayak gitu guys. Flicker tuh kayaknya Brody-nya kayaknya Franco-nya sudah mulai putus asa guys ya, nggak punya semangat untuk main gitu guys, melihat timnya itu menggunakan dua retri gitu dan beruntungnya tim kita tuh bagus gitu ya guys ya dari segi grafiknya cuman kita nggak ada yang tahu ya guys ya di pertengahan game sampai late game tuh kayak gimana gitu performa tim kita juga.
takutnya bosok juga katanya guys ya. Dan skor di sini masih 1-0, satu dipegang oleh tim biru, 0 dipegang oleh tim merah ya adik-adik ya. Mulai rotasi saja tim merah di sana untuk melindungi Brodinya, langsung terangkat saja Brodinya dan mencoba kabur. Langsung terjadi pertemuan dari bawah dan mengeliminasi seorang Brody. Langsung kita tembak Brenner dan meninggal saja parsanya adik-adik ya. Nggak ngontrol banget sih musuhnya guys ya. Buktinya aja dia langsung, tim mereka itu langsung 4 ya tadi ya, 4 orang gitu guys buat ngejagain si Brodinya itu cowok. Sunnya juga kan sampai turun ke bawah juga ya. Kayak santai. Langsung kita bikin reptasis nih. Kenapa ya gue suka banget nih item kayak gini cowok. Gue kalau pakai item ini tuh kayak enak aja, terus sering menang gitu guys. Kalau gue pakai build ini nanti full itemnya ada di akhir video ya guys ya, gue tampilin di bawah guys ya. Oh iya, sorry banget nih guys ya, kemarin ada yang komplain nih guys tentang apa gue yang terlalu toxic cowok. Aduh nah kayak gitu guys ya cara ngepoknya guys ya. Oke, santai. Oke, kita lanjut ya. Gue mau cerita sedikit dulu. Kemarin ada yang komplain nih kayak gini guys, gue tampilin ya. Dan ya sebenarnya masih banyak lagi sih yang komplain tentang pembawaan gue yang toxic ini adik-adik ya. Gue sebelumnya terima kasih sama Mas Said Umar, Mas Umar Said Muhammad itu ya guys ya. Terima kasih udah mengingatkan gua gitu ya adik-adik ya, karena mau kritik, saran atau apapun itu gue selalu menerima dengan positif atau kepala dingin gitu ya adik-adik ya. Karena ya kita sebagai manusia ya kita juga sadar harus sadar, nggak selamanya tuh perbuatan kita tuh bisa diterima sama orang gitu ya adik-adik ya. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih yang komplain kayak gitu cowok. Gue nanggepinnya ya sebenarnya biasa aja ya, cuman ada lagi yang lebih pedes gitu guys ya. Itu gue bodo amat deh, tapi ya teruntuk kritikan dari Mas Umar Said Muhammad ini, gue terima kasih sudah mengingatkan gue. Maaf ya mas ya, kalau gue minta maaf juga nih sama lu nih mas, apa kalau gue bikin lu gak nyaman gitu sama pembawaan gue gitu mas ya. Tolong maafin mas ya, karena ya jujur aja ya bang, gue tuh kalau main game tuh kayak gini cowok. Bukan main game doang sih, maksudnya di keseharian gue juga kayak gini, tapi nggak ke semua orang, nggak ke semua temen gue toxic gitu cowok. Gue juga ngeliat orang ya guys ya. Cuman kalau untuk di dunia game gini guys ya, bukannya gimana ya cowok, kalau gue nggak toxic itu gue kayak nggak lepas gitu cowok. Gue kayak hasrat untuk membunuh di dalam game ini tuh. Gue apa nggak serasa nggak ada rasa kayak gitunya guys. Insting binatang gue tuh kayak nggak keluar gitu cowok. Jadi nggak lega gitu guys. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi sebagai apa ya, gambaran ekspresi gue aja gitu guys ya. Tapi renang aja guys, gue masih bisa kontrol kok toksiknya kayak gimana gitu. Dan gue kan juga nggak ngatain kalian juga ya adik-adik ya. Ya pokoknya gue kayak gitu sih. Gue juga tahu cowok. Ya pokoknya kalau misalkan ada yang kurang nyaman gitu sama konten gue, ada bahasa gue gitu ya guys ya, kalian boleh skip aja guys, boleh skip aja nggak apa-apa. Cari konten kreator yang pembawaannya, bahasanya tuh yang lebih baik, yang lebih sopan gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk gua gitu ya guys ya, kekurangan gue ini guys ya, gue emang gak bisa cowok. Karena emang di game ini, apalagi Mobile Legend ini ya guys ya, kalau nggak kayak gitu gue tuh diri gue ini kurang lepas cowok, kayak gregetan aja gitu guys ya. Jadi kayak gitu cowok. Oke, langsung kita lanjut pembahasan game ya adik-adik ya. Sisanya kalian bisa nilai sendiri aja ya guys ya. Penilaian diri seseorang kan kita nggak bisa menilai diri sendiri gitu ya. Ya orang lain lah yang bisa menilai gitu guys ya. Ya pokoknya kayak gitu cok.
Oke, langsung kita coba berhasil mendapatkan turret bawah ya guys ya. Kita udah menang lane banget sama si Brody guys ya. Atau lu bisa lihat sebenarnya cara main gue tuh sama aja sih buat lawan MM lain, cuman Brody-nya di sini mencoba untuk nge-push. Langsung kita hit dulu dari jauh dan killing spree didapatkan oleh Patrick ya adik-adik ya. Sangat panik dan cemas saja dari seorang Brody. Hellcat mencoba kabur, langsung dikejar 4 orang di sana bang. Oke, santai 5 orang di sana terkejar ya adik-adik ya. Dan Hellcatnya apa bola Hellcat cocok. Oke, santai gue jadi apa nih ya, jadi nggak fokus gini cok. Oke, mencoba kontes Lord dan Sunjing dapatkan Lord. Dan langsung kita sniper saja adik-adik ya. Seperti itu cok. Ini pokoknya ngasih siapa sih, iya Hellcatnya ngasih tahu Sunnya Lord. Oke, terjadi perdebatan antara satu tim ya di tim musuh adik-adik ya. Oke, kita coba farming guys ya, main cepet guys, soalnya kalau lama nih, kalau di bawah late game gitu guys ya, Hellcat bisa split push, Sun bisa split push, ntar Franco yang tadinya nge-troll bisa langsung serius gitu cok, langsung comeback gitu kan, kocak cok. Pernah soalnya gue ngalamin kayak gitu, mungkin bukan gue doang kali ya. Kalau kalian pernah ngalamin kayak gitu juga ya sama berarti ini. Langsung kita sniper aja nggak sih adik-adik? Kayak gitu ya guys ya. Bang, gimana bang? Lu kok bisa pakai sniper gitu bang? Enggak cok, sniper gue juga bosok anjing sebenarnya cok. Cuman kayak gue kan udah terbiasa pakai Patrick gitu guys ya, jadi kayak udah tahu sedikit lah cara penggunaannya gitu, pakai feelingnya tuh kayak gimana guys ya. Jadi gue udah tahu lah gitu guys ya, belum jago-jago banget cok, tapi ya kurang lebih kayak gue tuh 11-12 sama Kelra gitu cok. Canda anjing. Oke, langsung kita buff dulu ya guys ya, minta ya bang ya, minta buff ya biar cepet jadi cok. Gue malah pergi. Oke, kita sudah mendapatkan buff merah, langsung nyari musuh aja guys ya. Ini kalau udah kayak gini nih udah tinggal bantai-bantai doang guys. Cuman udah bentar-bentar mau bersin. Cuman ya tetap dijaga gitu makro playnya guys. Jangan sampai blunder cok. Jangan sampai blunder. Kalau Brody nih ya late game itu sebenarnya kurang sih Brody itu guys late game, tapi tergantung kalau misalkan dia bikin Skypiercer terus nge-kill dikit-dikit stacknya ngekumpul, ngeri juga cok. Tapi karena di sini kita menggunakan better kayak ya guys ya, jadi semua terkendali sentosa ya cok. Dan ketika gue pilek dan hidung gue mampet entah kenapa cok, nggak jelas banget, suka kayak gini guys ya kalau malam apalagi habis mandi. Oke, langsung startable dapatkan oleh dan monster kill didapatkan oleh Patrick terhadap Franco ya adik-adik ya. Tim musuh mencoba menahan Lord, Rubinya kayaknya mengulti itu, siap-siap santai-santai mencari celah saja dari seorang Rubinya ya guys ya, dan miss saja ya guys ya ulti dari seorang Ruby cok. Langsung kita bikin Rose Gold aja guys ya, ngeri cok, parsa cok. Oke, didorong saja bawahnya oleh Hellcat, kan gue bilang tuh late game bisa dipush sama si Hellcat cok, tapi dia meninggal cok. Seperti apa ya, Hellcat ini seperti hama aja, nggak punya skill cok, hina banget mainnya kayak gitu-gitu doang aja. Itu namanya strategi putus asa ya guys ya. Jadi dia udah nggak punya harapan, ya udah mencoba hoki-hokian gitu, kali aja dia bisa menang gitu dengan cara split push kayak gitu cok. Tapi nggak semudah itu ya anjingnya Hellcat ya babi, kayak gitu guys. Ini gue bingung nih kemana nih ya. Oke dong, kita ke atas aja guys ya. Sebenarnya ini bisa sih freeze line gitu guys ya, cuman ya udahlah langsung tekan terus aja guys. Soalnya kalau di freeze line ini mereka ini punya 2 hero split push coy, jadi ngeri juga coy anjing. Kena nggak sih? Aduh, kejauhan guys. Coba dekatan lagi tuh. Oke, terulti saja entah siapanya itu, lalu kita sekarat saja bang. Kita nggak ada item heal ya guys ya, jadi cuman
dapetin darahnya itu cuma dari emblem Quantum Charge ini guys ya. Ya lah bang, minta darah, pelit banget cecinya cowok. Oke, turretnya sudah botak ya guys ya. Di sana tinggal eksekusinya aja nih kayak gimana nih. Apakah tim merah berhasil seperti di bawah tuh masih bisa berhasil menahan base mereka guys. Santai tenang. Ulti dikeluarkan oleh Elkert, entah dia kemana guys. Gila lu, jago juga ya Isunsinnya cok, jago guys. Energi apa Isunsin kayak gini mah ngeri. Oke, kita berhasil mendapatkan 6 kill ya guys ya. Karena gue bisa aja tadi maksudnya langsung barbar gitu kill. Tapi dari musuh juga, aduh, begitu guys ya. Lu kalau lagi belajar Beatrix itu apa ya? Jangan langsung ke sniperan dulu sih. Lu hafalin dulu aja, lu lancarin dulu senjatanya satu-satu, kondisinya kayak gimana kan gitu. Senjata Beatrix tuh senjatanya itu tergantung situasi semuanya guys. Situasi itu dalam arti kayak musuhnya kayak gitulah, nanti lu ngerti deh jelasinnya gue. Lu mah pada kagak ngerti. Dan dimenangkan saja oleh tim kita adik-adik ya. Sangat beruntung sekali ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk ngelawan Brody. Terus cara farmingnya kayak gimana, jaga posisinya kurang lebih kayak gitu guys ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya adik-adik ya. Thank you.